Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah. Selalu kita membaca alhamdulillah dan salawat dan salam ke atas Rasulullah. Tadi yang kita dengar, yang kita ikuti dalam salat surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini juz 30 sesudah surah Amma Yatasaalun. Banyak pengajaran yang penting dalam surah An-Nazi'at ini. Banyak yang penting. Dari awal ayat sampai ke penutup. Semuanya 46 ayat. Wan-nazi'ati gharqa. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut ruh orang yang baik dengan lemah lembut. Kita akan mati, ruh kita akan dicabut. Tidak sama tuh antara satu dengan lain. Pencabutan ruhnya tidak sama. Orang yang baik dicabut dengan lemah lembut. Ini ayatnya. Wan-nazi'ati gharqa. Terbalik ya. Ini Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut orang yang jahat dengan kasar. Kekasaran didulukan di sini. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut orang yang jahat dengan keras. Kalau anda datang ke masjid sembahyang subuh, susah mati itu. Yakinlah. Kemarin ada meninggal di Singingu jemaah yang rajin sembahyang subuh. Bulan puasa kemarin, 19 puasa apa? Dia datang sembahyang subuhnya ke masjid dan selalu datang sembahyang subuh. Tengah hari sesudah zuhur berbaring sejenak ingin istirahat. Disitulah diambil rohnya. Diambil rohnya waktu tidur. Tidak ada orang tengok. Ada orang mau jumpa ketemu. Digedor-gedor rumahnya dan dibuka pintunya. Memang tidak berkunci. Kemudian dilihat ke dalam. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ada juga dulu kawan saya di Brunei, pensiunan guru. Kalau di sana cikgu, guru bahasa Melayu, guru bahasalah. Paginya dia pergi sembahyang subuh ke masjid. Masjid dari rumahnya jauh, naik mobil, menempuh semak belukar, pot-pot, arangan. Tidak mungkin jalan kaki ke masjid, jauh. Menjelang tengah hari, menjelang zuhur, mungkin setengah jam 45 menit sebelum zuhur, dia biasalah dia berbaring sejenak, mungkin 10 menit 15 menit, niatnya begitu, dah biasa. Berbaringlah bapak itu, cikgu itu. Dilihat oleh istrinya, suaminya terlambat turun, rumahnya 2 tingkat, dia tidur di atas. Dikasih tahu sama anaknya, "Nak, tengok bapak menurut ke atas ini sudah patutnya sudah pergi ini, terlambat ini, sudah telat." Dilihat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Senang meninggal waktu tidur. Meninggal tidur ibadat. Itu tidur ibadat namanya. Ada lagi kawan saya di Brunei. Brunei juga nih ya. Dia sudah pensiun juga. Dia biasanya 5 waktu di masjid, 5 waktu di masjid, 5 waktu di masjid. Pulang sembahyang Isya, dia berniat besoknya saya mau ke masjid lagi ya Allah. Nah, orang yang baik, setiap dia keluar dari masjid, ya Allah nanti saya datang lagi ya Allah. Nah, berniat tuh. Ya Allah nanti saya datang lagi ya Allah. Jangan tidak berniat. Pas keluar nanti subuh, ya Allah zuhur saya akan datang lagi ya Allah. Nah, kalau tidak di sini tempat lain. Keluar dia zuhur, asar saya akan datang lagi ya Allah. Tolong ya Allah. Nah, biar ditolong Allah. Keluar asar,
maghrib ya saya datang lagi ya Allah. Jadi waktunya itu disetkan oleh Allah dengan baik. Setting time-nya very nice. Allah aturkan waktunya, tidak telat. Kalau dah demikian keadaannya, setting waktunya baik, setting hidupnya akan baik, setting matinya akan baik. Kalau setting time untuk sholat tidak baik, pengaturan waktu untuk sholat tidak baik, matinya terserahlah nanti. Mau di rumah sakit penyambungan, mau di Bukit Tinggi, mau di Padang, mau di luar negeri. Ingin diurus Allah mati, urus rumah Allah waktu hidup, urus sholat berjamaah. Kawan saya yang di Brunei itu dia pulang sama Isya, ya Allah besok subuh saya datang ya Allah. Anda bangun lagi, terus meninggal di rumah, tidur biasa, tidur yang niat subuhnya dia ke masjid, itu tidur ibadat namanya. Orang yang tidur dengan niat nanti saya akan tahajud ya Allah jam 3, jam 4. Jam 3, jam 4 datang malaikat membangunkannya tuh. Itu yang online dengan Allah, online dengan malaikat. Tidak mungkin susah matinya tuh. Hidupnya diurus Allah. Mati mesti diurus Allah. Dalam hadis ada hadis mengatakan asya bi khair wa mata bi khair. Orang itu hidup matinya akan diurus Allah. Ada satu lagi kawan saya, dulu sama-sama kuliah di Arab, sama-sama kerja di Brunei. Dia sudah pensiun, pulang ke Thailand. Dulu sudah pernah cerita barangkali, sembahyang 5 waktu di masjid. Hari dia meninggal tuh subuh. Sudah salat subuh dia tidak pulang, tunggunya duha dulu. Waktu menunggu duha itulah, menunggu masuknya waktu duha, mungkin setengah jam sesudah syuruk ya. Di situ diambil rohnya di masjid. Diambil rohnya di masjid sesudah subuh menunggu salat duha. Dia baca Quran, dia berzikir, baca Quran, berzikir. Tidak sakit, tidak pening. Subhanallah. Ada pula makcik, makcik ibu-ibu ya, di Batu Sangkar Sumatera Barat. Dari dia sehat, dari dia muda, maghrib isya itu tidak tinggal tuh, subuh tidak tinggal. Kalau dia pergi sembahyang maghrib dia tidak keluar sampai isya. Ini satu amalan yang malaikat kagum. Kalau bapak bisa bertahan pergi maghrib jangan keluar, malaikat kagum. Hebatnya bapak ini katanya. Bacalah buku, mengajilah, sembahyanglah, buatlah kerja. Isilah waktu dengan ibadat di rumah Allah. Ibu ini itu amalannya. Umur dah 80 lebih, tak silap 84 atau 86. Subhanallah. Di sana jalan ke masjid itu kalau dari mau pergi masjid di bawah. Kalau mau pergi menurun, kalau mau pulang mendaki, bukan datar. Walaupun di sana kabupaten tanah datar namanya, tapi tanahnya tidak datar semuanya. Kabupaten tanah datar. Di ujung usianya dia berjalan 10 langkah berhenti. 10 langkah berhenti. Kadang-kadang lupa dia sembahyang apa. Tanyalah jemaah sebelahnya, nak, kita ini sembahyang maghrib ya nak? Iya bu. 3 rakaat ya? Iya. Ingatan sudah kendur, sudah berkurang. Fisik sudah lemah. Tapi cinta masjidnya tidak pernah luntur, tidak pernah kendur. Maka semangatnya tetap. Dia meninggal sesudah maghrib, waktu wirid ratibnya orang kita, ratibnya orang Minang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka sesudah maghrib ada subhanallah subhanallah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar, ada la ilaha illallah. Ada situ dia meninggal. Kemarin waktu pergi ke sana jumpa sama ibu tuh. Apa kata ibu? Saya merebahkan badannya katanya. Sesudah dia tutup usia. Kita mesti minta kepada Allah, ya Allah, cabutlah ruku ya Allah. Di hari aku meninggal, aku masih penuh sembahyang berjamaah di rumahmu ya Allah. Jangan Dani minta. Allah makhtim lana bismil khatimah saja tidak cukup. Tidak cukup. Ya Allah, cabutlah ruku. Di hari aku meninggal, aku masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Ya Allah, cabutlah ruku. Di hari aku meninggal, aku masih baca Quran ya Allah. Ya Allah, cabutlah ruku. Di hari aku meninggal, aku masih tahajud di malamnya ya Allah. Aku masih tadarus dengan istri dan anak-anak di rumah ya Allah. Mesti ada. Agenda tadarus di rumah mesti ada. Tandanya rumah tuh rumah malaikat. Rumah orang sekarang banyaknya rumah musuh, rumah iblis, rumah syaitan. Tidak ada tadarus, tidak ada tahajud, tidak ada Quran, tidak ada mengingatkan. Suami mengingatkan istri untuk salat berjamaah. Istri mengingatkan suami untuk salat berjamaah. Tidak ada. Suami cara suami, istri cara istri, anak-anak cara mereka. Tidak ada manajemen yang baik. Tidak ada pengurusan waktu yang baik di rumah. Tidak ada pengelolaan pengurusan. Harusnya waktu itu dikelola dengan baik. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu rugi karena waktu tidak di manage. Tidak ada manajemen waktu, rugi. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat mencabut orang yang jahat dengan bengis dan kasar. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Senang. Jadi saat kematian kita tuh di tangan kita. Kita yang menentukan. Kita yang menentukan Allah ya. Yang mengusahakan kita. Ya Allah, cabutlah ruku waktu aku meninggal. Aku puasa sunat. Nah, ada ibu-ibu zaman dulu hebat doanya. Ya Allah, saya ingin meninggal. Waktu saya meninggal saya puasa ya Allah. Rejinlah ibunya puasa. Subhanallah. Pas di hari dia meninggal dia puasa. Dia baca ayat dalam surah Al-An'am. Lahum darussalam. Tersedia untuk ibu ini jannah darussalam. Inda rabbihim. Pada sisi Allah. Wa huwa waliyuhum. Allah itulah pelindungnya. Bima kanu ya'malun. Dengan sebab usahanya selama ini. Ayat 127 surah Al-An'am halaman 144. Ibu tuh berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya puasa ya Allah. Cantik doanya. Berarti dia sehat, dia tidak sakit. Ya Allah, cabutlah ruku di waktu aku meninggal, aku masih puasa. Dia rajin puasa. Puasalah dia. Pas sedang mengaji, ayat dibacanya 127 surat Al-An'am, lahum darussalam. Tersedia untuknya jannah darussalam. Darussalam salah satu nama surga. Inda rabbihim, pada sisi Allah. Wa huwa waliyuhum, Allah lah pelindungnya. Orang beriman Allah melindunginya. Maka dipanggilnya 5 waktu ke rumahnya. Ramadan ke rumahnya, Syawal ke rumahnya. Kalau Ramadan ke rumah Allah, Syawal itu tidak dilindungi Allah tuh. Ramadan ke rumah Allah, Syawal hilang. Itu tidak dilindungi sepenuhnya tuh. Kalau dilindungi Allah 12 bulan setahun. Ya. 12 bulan setahun, 7 hari seminggu.
Lahum darussalam, tersedia untuknya jannah darussalam. Inda rabbihim, pada sisi Allah, wa huwa waliyuhum, Allah yang melindunginya. Bima kanu ya'malun, berkat usahanya, berkat amalnya, berkat usaha kegigihannya. Gigih dia bulan Ramadan, bulan Syawal dia memiti hasil ya, menerima hasil yang baik. Manis duduk di rumah Allah bulan Ramadan, bulan Syawal bertambah manis. Subhanallah. Baru 2 ayat kita coba terangkan ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi Quran mesti dipegang Pak ya. Quran mesti dipegang. Walaupun sehalaman sehari, hari ini 1 halaman, besok 1 halaman, nanti tambah lagi. Ya Allah, aku ingin meninggal di hari aku meninggal, aku masih memegang Quran. Tanganku masih senang dengan Al-Quran ya Allah. Kakiku masih senang melangkah ke masjid ya Allah. Prioritas untuk ke masjid itu besar bagiku ya Allah. Lebih besar pada prioritas ke kantor, ke sawah dan ke ladang ya Allah. Kan ini ladang akhirat ini. Ladang yang tidak akan kekal. Yang dikatakan dalam Quran apa istilahnya? Wal baqiyatus shalihat. Ayat dalam surah Al-Kahf. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Halaman 299 ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak cucu itu perhiasan hidup dunia. Perlu ada rumah, perlu ada kendaraan, perlu ada sawah ladang, perlu ada kantor, perlu ada tentang keduniaan dan tentang urusan anak. Tapi wal baqiyatus shalihat, datang ke masjid ini baqiyatus shalihat namanya Pak. Amal saleh yang baki, yang kekal. Baki itu kekal. Wal baqiyatus shalihat, amal saleh yang baki khair. Itu lebih bagus daripada sawah ladang, daripada rumah, daripada kendaraan. Karena kekal, akan dibawa. Rumah tinggal, kendaraan tinggal, sawah ladang tinggal. Anak istri berpisah, keluarga berpisah, teman berpisah. Tapi amal ibadahnya akan menemaninya. Waktu meninggal akan menemaninya dalam kubur, akan menemaninya daripada mahsyar sampai ke jannah. Apa namanya? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itulah Pak ya. Jadi tadi tentang pencabutan roh. Kita dicabut roh kita itu kita yang mengusahakannya. Tidak cukup Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Tidak cukup. Mesti ada perinciannya. Tutuplah usiaku ya Allah. Di waktu aku meninggal, aku penuh datang ke rumahmu ya Allah. Paginya, kalau aku akan meninggal di siang hari, paginya aku masih lagi ya Allah salat berjemaah ya Allah. Artinya dia sehat. Dia meninggal di waktu dia sehat. Kalau tidak diminta, tidak ada direncanakan, tidak ada manajemen, tidak ada pengaturan, tidak dimintanya, ya terserahlah. Meninggal entah di mana, entah di negerinya, entah di negeri orang, entah di luar kabupaten, entah di luar provinsi. Maunya tidak ya, maunya keluarga dengan keluarga kita dan dengan kita senang ya, tidak susah orang. Begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bercoba menyingkap 2 ayat, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat mencoba orang dengan jahat, banyak orang yang matinya sadis, mengerikan. Kemarin sebelum Ramadan kan ada anak meninggal di dekat Pertamina tuh, boncengan, tabrakan, meninggal. Kejam itu, kejam keadaannya itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Dilindungi Allah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.